kemudian kalau misalnya pertanyaan banyak nih, loh Kak Medina banyak kok saya melihat teman-teman yang paperan anaknya masuk sekolah. Oke, ya bisa di sini masuk sekolah, tetapi ini hukum secara hitam di atas putih untuk mereka yang memegang status paperan, untuk mereka anak-anak ya yang memegang status paperan, ini hukumnya karena mereka tidak mempunyai status yang legal atau hak legal untuk tetap di Hong Kong, maka mereka yang memegang status paperan ini sebetulnya tidak boleh mendapatkan pendidikan dan akan dikembalikan ke negara mereka masing-masing. Saya di sini seperti yang Shirley tadi bilang, kita hari ini akan melihat beberapa status ya di Hong Kong, apalagi yang banyak sekali teman-teman kita semua di sini masih agak bingung gitu loh. Mungkin bisa memberikan pencerahan ya bagi teman-teman semua, dan kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman lain yang sama sekali tidak mengerti tapi hanya melihat, dan apa sih sebenarnya dibalik semua status-status yang berbeda ini yang ada di Hong Kong, yang banyak beberapa teman-teman kita juga memiliki ya, apalagi status paperan tadi. Oke, sebelumnya di sini yang tadi saya bilang tadi ya, beberapa status-status di Hong Kong. Di sini sebetulnya masih banyak sekali yang bingung ya, karena beberapa hari yang lalu saya ada melihat di sosial media juga ini masih banyak sekali apa sih sebetulnya paperan itu, apakah pengungsi sama dengan pengungsi ataukah sama dengan overstay atau dibilangnya di sini OS ya, kemudian sama dengan pencari suaka juga, ini apakah semuanya sama, apa alasan-alasan yang bisa menjadi seseorang menjadi pengungsi, paperan, overstay, dan pencari suaka dan sebagainya. Oke, mudah-mudahan bisa berikan pencerahan. Oke, yang pertama kita melihat ya di sini apa sih sebenarnya pencari suaka itu. Pencari suaka ini ya, sebentar. Sebelumnya saya cuma ingin bilang di sini nanti ada beberapa slide yang bisa melihat dan kita tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena sangat menyangkut dengan hukum ya, bahasa hukum. Jadi kita tidak mau salah dalam menerjemahkan ini. Jadi nanti saya akan mengambil intinya dari apa yang disebutkan di hukum di Hong Kong. Dan juga akan yang saya akan perlihatkan dan share di sini dengan teman-teman semua, ini adalah bukan hukum yang dibuat oleh Pathfinders, tapi hukum yang berdasarkan dari pemerintah Hong Kong ataupun badan internasional seperti United Nations atau PBB ya, dan kemudian dari UNHCR. Oke, itu badan internasional yang mengenai pengungsi. Oke, nah sekarang kita masuk ke pencari suaka. Pencari suaka, apa sih pencari suaka itu sebetulnya? Nah, seorang pencari suaka ini adalah seorang yang menyebut diri mereka sendiri pengungsi, tetapi bukan status pengungsi ya. Di sini sangat berbeda. Mereka menyebut dirinya pengungsi karena mereka meminta perlindungan, tetapi perlindungan ini yang diminta dari negara yang mereka berada ini belum selesai dipertimbangkan. Jadi masih dalam proses ya. Dan seorang pencari suaka ini meminta perlindungan akan dievaluasi dulu melalui penentuan status pengungsi ya, atau RSD. Dan ini dimulai ada tahap-tahapannya ya, pendaftaran, registrasi dan sebagainya. Nah, kemudian seorang pencari suaka ini harus bisa membuktikan bahwa ada ketakutan dari penganiayaan di negara asal mereka, dan ini tidak hanya sesuatu yang dibuat-buat, tetapi harus bisa dibuktikan, dan ini harus sangat kuat. Oke. Dan juga digarisbawahi di sini, tidak semua pencari suaka akan bisa mendapatkan status pengungsi atau status refugee. Oke, tetapi semua yang memegang status refugee itu diawali dengan menjadi seorang pencari suaka. Di sini bedanya ya. Jadi pencari suaka ini masih dalam proses, dan status refugee atau status pengungsi itu sudah selesai pertimbangannya. Oke, nah di sini kita lihat pengungsi. Kita lihat dulu definisinya ini dari konvensi status 1951 dari PBB ya, tentang
status dari pengungsi adalah seseorang yang dikarenakan oleh ketakutan dengan alasan yang sangat kuat ya, dan alasan yang sangat kuat ini mereka akan melihat dari 5 alasan. Oke, yang pertama adalah alasan ras, kemudian agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial, dan juga ada mungkin terkait dengan partai-partai politik tertentu. Kemudian seseorang ini akan berada di luar negara kebangsaannya sendiri dan tidak ingin atau tidak bisa meminta perlindungan dari negara mereka sendiri. Ya, maka dari itu mereka keluar dari situ. Nah, kalau setelah selesai semua proses dari ajuan permintaan akan perlindungan ini, dan kemudian pemerintah yang ada di mana mereka berada itu sudah menyetujui dan menentukan, maka mereka berhak mendapatkan status pengungsi atau status refugee tadi. Secara internasional kita bisa melihat banyak pengungsi ini, mereka datang sekitar 2/3 ya dari pengungsi di seluruh dunia ini datangnya kebanyakan dari 5 negara yang saya sebutkan yang saya perlihatkan di slide kita. Yang pertama dari Syria, Venezuela, Afghanistan, kemudian Sudan Selatan dan Myanmar. Oke, kemudian status selanjutnya kita melihat di sini. Overstay. Kita sering sekali mendengar di sini ya, apalagi di komunitas di Hong Kong ya, banyak overstay. Saya OS katanya gitu. Apa sih sebetulnya OS ini? Nah, menurut Hong Kong, hukum Hong Kong ya, dari bagian 41 undang-undang mereka mengenai imigrasi, overstay itu adalah mereka yang melanggar peraturan yang berlaku mengenai kondisi izin tinggal di Hong Kong. Nah, apabila mereka melanggar peraturan ini, maka mereka sudah bersalah ya, dan kemudian akan dikenakan hukuman denda di level 5 atau maksimum ya 50.000, dan kemudian juga hukuman penjara maksimum selama 2 tahun. Oke, nah ini overstay. Kemudian mereka yang diberikan surat reconnaissance paper ya, atau paper tadi, itu sebetulnya hanya sebagai alternatif atau sebagai pilihan dari penahanan. Jadi mungkin mereka melihat yang melanggar ini mungkin sedang hamil ya, apalagi kalau klien-klien kita dari Pathfinders banyak ya, sedang hamil atau sudah mempunyai anak. Kemudian dengan pertimbangan tersebut mereka bilang, oke, saya tidak bisa menahan kamu di penjara pada saat ini, jadi saya memberikan kamu reconnaissance paper di mana mereka harus melapor secara fisik pada waktu dan interval yang ditentukan oleh pemerintah Hong Kong. Oke, nah ini kemudian setelah overstay, banyak juga yang ingin menjadi paperan ya. Nah, tadi diberikan reconnaissance paper tadi. Untuk seorang overstay bisa menjadi pemegang paper, ini langkahnya seperti ini. Mereka harus surrender atau menyerahkan diri ke kantor imigrasi. Oke, salah satu kunci untuk bisa salah satu kunci untuk bisa mengklaim untuk menjadi seorang paperan ini ya. Di sini disebutnya non-refoulement claim, di mana nanti saya akan sebutkan apa sebetulnya refoulement claim ini. Mereka kuncinya adalah harus bisa dikembalikan lagi, harus bisa dikeluarkan dari Hong Kong. Oke, harus bisa dikeluarkan dari Hong Kong. Jadi mereka tidak mempunyai hak untuk tinggal di Hong Kong. Oke, dan apabila seseorang ingin menyerahkan diri, visa mereka ini harus kadaluarsa, harus sudah selesai, expired ya. Jadi istilahnya ini seperti kita harus seperti dipaksa lah untuk mengkadaluarsakan visa kita. Pemaksaan tidak datang dari pemerintah Hong Kong, pemaksaan datang dari diri mereka sendiri yang ingin overstay karena mereka ingin mendapatkan paper tadi. Oke. Nah, setelah mereka menyerahkan diri ke kantor imigrasi, kemudian mereka harus menyerahkan paspor. Selain paspor, apapun yang ada urusannya dengan dokumentasi identitas, itu semua harus diserahkan ke pemerintah Hong Kong. Oke. Di sini ya, untuk
bagi mereka yang memegang paperan ini, mereka juga harus bisa mengerti, dan teman-teman di sini semua, pemegang paper ini tidak memegang status yang legal di Hong Kong. Ya, tidak ada, tidak sama sekali ada legalitasnya. Oke. Paperan ini di sini berperan sebagai satu bukti, satu surat di mana orang ini mempunyai izin untuk tinggal di Hong Kong hanya untuk sementara waktu sambil menunggu sambil menunggu hasil dari klaim-klaim mereka tadi. Yang pertama kan mereka tadi sudah melanggar hukum ya. Kemudian apabila mereka ingin menjadi seorang, ingin mengklaim menjadi seorang pencari suaka, nah ini dalam waktu menunggu ini diberikan paper tadi. Jadi tidak ada status legalitasnya di Hong Kong. Oke, di sini dibilang do not provide any legal status in Hong Kong. Jadi hanya satu surat yang memberitahukan saya mempunyai izin dari Direktur Imigrasi untuk tinggal di Hong Kong untuk sementara waktu. Oke. Saya ingin sekedar memperlihatkan ya tadi non-refoulement tadi ya. Ini sebetulnya prinsipnya adalah mereka tidak diperbolehkan satu negara untuk mengembalikan atau mengirimkan pengungsi ke satu wilayah di tempat dia akan menghadapi persekusi atau penganiayaan tadi. Jadi istilahnya kalau misalnya seseorang meminta, oh saya tidak bisa pulang nih karena saya ada beberapa alasan di negara saya sendiri, saya tidak bisa pulang karena mungkin takut dengan beberapa hal. Ya, jadi ini non-refoulement. Mereka mengajukan klaim tadi ke pemerintah Hong Kong. Oke? Nah, sekarang dari paperan sendiri di sini, seperti yang sudah saya tadi bilang, recognition paper adalah bukan satu bentuk dari identitas, dokumentasi identitas. Ini bukan ya, ini hanya surat izin. Oke. Mereka bukanlah penduduk Hong Kong, dan Departemen Imigrasi di Hong Kong tidak akan mengeluarkan apapun bentuknya dalam yang bisa mereka bilang ini sebagai identitas saya, ini sebagai dokumentasi identitas saya. Ini pemerintah Hong Kong tidak akan mengeluarkan ini selama mereka menjadi status veteran. Okay. Dan tadi untuk non-refoulement karena mereka tidak bisa pulang ke negara sendiri dengan beberapa alasan ya. Kemudian pemerintah Hong Kong memberikan paper, dan di sini disebut dijatuh ke kategori kalau mereka yang memegang non-refoulement ini adalah ilegal. Oke, mereka adalah ilegal, imigrasi ilegal. Oke, tapi mempunyai izin tadi, dan mereka tidak mempunyai hak untuk tinggal di Hong Kong. Kemudian juga tidak mempunyai hak untuk bekerja di Hong Kong. Oke, mungkin ini sudah banyak yang mendengar ya, tetapi ini adalah hukumnya, kita bisa melihat sendiri dari Hong Kong dan pemerintah Hong Kong. Oke, kemudian mungkin agak banyak ya, cuma mungkin kalau misalnya tadi tidak mengerti, seperti yang Shelly bilang, bisa dicatat dulu apabila ada pertanyaan, atau mungkin saya kecepatan, ada yang bisa bilang, Mbak, Kak Medina terlalu cepat ngomongnya. Dan kadang-kadang saya suka agak bingung dengan menerjemahkan ya beberapa hal yang menyangkut hukum ke dalam bahasa Indonesia, dan saya ingin sangat berhati-hati, ingin tidak salah menjelaskan kepada teman-teman semua. Oke, kemudian selanjutnya di sini saya ingin share juga dari beberapa kasus dari telah kami pelajari ya dari Pathfinders selama 12-13 tahun, bergelut dengan banyak sekali hal-hal yang menyangkut status imigrasi ini dari klien-klien kami. Oke, dan banyak sekali di sini sharing saya hari ini akan memperlihatkan kepada teman-teman semua apa sih sebetulnya alasan-alasan dari kebanyakan klien-klien kami yang memilih untuk menjadi seorang paperan, ya. Nah, di sini misalnya yang pertama adalah masalah keluarga. Dengan mereka hamil ya, kemudian mereka bilang, oh saya sebenarnya sudah menikah di Indonesia. Kemudian tidak hanya menikah, tapi saya sendiri sudah mempunyai anak, dan tidak satu anak, mungkin 2 anak atau lebih ya. Ada beberapa klien kami yang mempunyai 5 anak di negara asalnya.
Kemudian juga mungkin masih single, kemudian bertemu dengan seseorang hamil dan tidak mau dinikahi, dan jadi takut pulang ke kampung ya. Bagaimana nih nanti keluarga saya, mereka tahu saya belum menikah tapi saya sudah hamil. Oke, dan ada beberapa yang malah sudah melahirkan di sini tetapi keluarga tidak mengetahui mengenai anak tersebut. Oke, jadi nanti mereka bilang, karena saya takut nih bagaimana nanti reaksi suami dan anak-anak saya di sana, atau kalau saya sudah pulang kampung nanti, aduh, saya pasti digosipin ya, digosipin satu kampung, kemudian ada tekanan juga dari keluarga ya, tidak bisa pulang. Jadi ya istilahnya mereka mencari jalan, dimana ini bukan jalan keluar ya, tapi jalan untuk menghindari pada saat ini menghadapi masalah keluarga ini. Jadi mereka tinggal di Hong Kong dan memegang status paperan. Kemudian yang berikutnya mereka bilang, saya banyak sekali masalah keuangan di Indonesia ya, ada saya mempunyai hutang yang tidak saya bayar, saya nggak tahu bagaimana caranya untuk melunasi hutang saya tersebut, karena saya sekarang sudah di-terminate, udah sama majikan. Nanti kalau saya pulang, saya dikejar-kejar dan diancam rentenir kalau pulang ke Indonesia ya. Banyak yang mengetuk-ketuk pintu ke rumah keluarga saya. Kemudian juga nanti kalau saya pulang ke Indonesia, saya mau bekerja apa? Sedangkan hutang masih banyak yang harus saya lunasi di Indonesia. Kemudian tadi berhubungan dengan love scam ya, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah ini banyak yang mendengar janji-janji manis dari pasangan mereka masing-masing. Oke, kemudian mereka bilang, nanti dia akan menikahi saya kok katanya. Kemudian janji seminggu sekali dia memberikan saya hadiah, dan setiap hari dia bilang saya I love you, cantik dan sebagainya. Ya, kemudian juga mereka selalu ngegombalin kita ya, dibilang cuma hanya kamu deh yang saya cintai dan saya sayangi ya. Kemudian yang tadi saya bilang, mereka setelah kita kelepek-kelepek nih dengan janji manis ini, mereka tambah lagi janjinya. Nanti saya kan Hong Kong ID nih katanya, kita nggak tahu itu betul apa tidak ya. Dan mereka bilang nanti saya akan menikahi kamu, kalau kamu sudah menikah dengan saya, nanti kamu akan mendapat KTP, anak kita bisa mendapatkan KTP, dan kita semua bisa tinggal di Hong Kong selamanya. Oke, nah ini banyak sekali yang terjerat dengan janji-janji manis ya, sayangnya dari klien-klien kami di sini. Oke, nah kemudian kita bisa melihat sekarang dampaknya apa sih dari pemegang status paperan ini ya. Bisa kita yang kita melihat biasanya sih dari kita sebagai organisasi, kita bisa melihat jangka panjang ya, dampaknya itu apa lagi untuk anak kita ya, dan juga kita bisa memperlihatkan pada saat ini karena mungkin mereka dalam krisis ya, nanti jangka pendeknya apa dampaknya. Yang pertama kita bisa melihat dari jangka panjang, dari dampak ke pekerjaan. Tadi kita sudah belajar ya dari yang pertama, kalau mereka ini adalah seorang yang ilegal, imigrasi ilegal, dan bisa sewaktu-waktu dikembalikan atau dideportasikan ke negara masing-masing. Oke, maka dari itu mereka tidak diperbolehkan, dan di sini kata yang disebutkan adalah prohibited, di mana ini sangat kuat sekali ya secara hukum. Dilarang, tidak hanya diperbolehkan tapi dilarang untuk bekerja, maupun bekerja untuk dibayar ataupun tidak dibayar, dalam bentuk bisnis apapun. Dan mereka yang sudah melanggar peraturan ini, kalau mereka memegang status paper, kemudian mereka kekeh ingin bekerja ya, maka mereka ini akan bisa dikenakan hukuman kembali ke level 5 tadi, maksimum 50.000, dan kemudian penjara 3 tahun. Denda maksimum kalau ketangkap kerja ya 50.000, kemudian penjara 3 tahun. Dan di sini yang ingin saya tekankan, karena tadi mereka sudah melanggar hukum overstay di Hong Kong tadi. Yang pertama mereka kan tadi sudah bisa dikenakan hukuman 50.000. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua penjara 2 tahun kalau overstay tadi ya, OS. Kalau tertangkap lagi karena mereka bekerja, maka pelanggaran itu berlapis. Oke? Jadi sekarang bukan hanya 50.000, tapi bisa sampai maksimum 100.000.
Oke, kemudian berlapis lagi. Yang pertama, pelanggaran pertama 2 tahun maksimum, dan yang kedua bisa 3 tahun maksimum masuk penjara. 2 tambah 3, kalau mereka mau dari pihak Hong Kong ya, imigrasi Hong Kong memutuskan untuk dipenjara secara maksimum, maka bisa maksimum 5 tahun. Ya, jadi pelanggaran tadi berlapis, OS dan kemudian bekerja kalau mereka bekerja. Oke, itu kedampak pekerjaan ya, karena mereka banyak sekali di sini sebetulnya yang masih muda dan masih bisa banyak bekerja, banyak potensi, tapi karena status dilarang bekerja, jadi tidak bisa mengerjakan apa-apa, dan kalaupun bekerja ini mereka kayak main kucing-kucingan ya, selalu melihat ke belakangmu, saya akan tangkap apa enggak. Nah, ini kehidupan macam apa yang akan dihidupi oleh teman-teman kita yang memegang status paperan ini, dan apalagi untuk anak ya. Dan kemudian kalau tertangkap tadi bekerja ilegal, dampaknya terhadap anak bagaimana? Kalau misalnya mereka sedang hamil, banyak ya klien kita juga yang sedang hamil tetap dimasukkan ke penjara. Ini bukan satu hal yang, oh saya kan lagi hamil, saya nggak mungkin dimasukin ke penjara. Nggak, ini bukan pengecualian ya. Kemudian kalau sudah hamil, kemudian melahirkan dan harus melahirkan di penjara, kalau hukumannya hanya beberapa bulan, mungkin ya oke lah gitu lah dengan anak, karena anak harus ikutan di penjara kalau tidak ada yang bisa menjaga. Kalau anak ada yang bisa menjaga, mungkin dari keluarga yang ayah dari anak ya, kemudian atau anak ayahnya sendiri bisa menjaga, maka anak tidak harus ikut dengan ibu di penjara. Tetapi kalau tidak ada yang bisa menjaga anak, ini anak harus ikut dengan ibu. Oke. Dari umur lahir sampai 3 tahun. Oke. Di atas 3 tahun, anak tersebut kalau kita harus masuk penjara, maka kalau tidak ada yang bisa menjaga anak tersebut, maka anak ini akan diberikan ke social welfare ya dari Hong Kong, departemen sosial di Hong Kong. Kemudian mereka akan diurus untuk masuk ke seperti yayasan ya, seperti yayasan untuk anak-anak yang tidak mempunyai orang tua, tidak ada yang bisa menjaga. Oke, jadi kayak panti asuhan. Di sini panti asuhan di bawah pemerintah. Oke. Anak di atas 3 tahun tidak bisa ikut ibu di penjara. Oke. Nah, kalau misalnya tadi saya bilang kita tidak mempunyai pilihan, kalau memang sudah harus masuk penjara ya sudah harus masuk penjara. Oke, kalau misalnya beberapa bulan, dan kalau misalnya anak misalnya 2 tahun 3 bulan ya, kemudian di penjara 1 tahun. Kemudian setelah anak umur 3 tahun, anak ini harus dikeluarkan dari penjara dan tidak bersama ibu. Oke, mengerti? Jadi di atas 3 tahun anak tidak bisa ikut di penjara. Cuma yang di sini saya ingin bisa teman-teman sekalian ya, kalau menjelaskan seperti ini, bayangkan kehidupan seperti apa untuk mengurus anak, atau mengurus anak selama dari lahir sampai 3 tahun atau di bawah 3 tahun ini tanpa support ya, kemudian harus membesarkan mereka di penjara. Ini sangat tidak adil untuk anak ya. Oke, kemudian kalau misalnya pertanyaan banyak nih, loh Kak Medina, banyak kok saya melihat teman-teman yang paperan anaknya masuk sekolah. Oke, ya bisa di sini masuk sekolah, tetapi ini hukum secara hitam di atas putih untuk mereka yang memegang status paperan, untuk mereka anak-anak ya yang memegang status paperan, ini hukumnya karena mereka tidak mempunyai status yang legal atau hak legal untuk tetap di Hong Kong, maka mereka yang memegang status paperan ini sebetulnya tidak boleh mendapatkan pendidikan dan akan dikembalikan ke negara mereka masing-masing. Bagi mereka yang kita melihat mereka bisa masuk sekolah, ini dikarenakan Direktur Imigrasi Hong Kong memberikan kebijaksanaan untuk anak-anak tersebut. Tidak ganas ya pemerintah Hong Kong, masih banyak sekali kebijakan yang diberikan kepada mereka ya. Karena ini bukan salah mereka juga pada akhirnya. Jadi konsiderasi akan diberikan, tetapi ini hanya dalam kasus per kasus saja, dan ini tidak semua sekolah di Hong Kong ya. Jadi cuma hanya ada beberapa
sekolah di Hong Kong yang bisa yang bisa kita anak-anak ini mengecam pendidikan di Hong Kong. Oke, dan kemudian ada beberapa ada kuotanya juga, jadi tidak semua ya bisa masuk ke sistem pendidikan di Hong Kong. Kemudian dampaknya sama anak sendiri bagaimana? Ini nanti kalau misalnya anak masuk sekolah ya, bisa masuk sekolah, oke, alhamdulillah bisa masuk sekolah, tetapi nanti anak ini mungkin bisa bisa menjadi bahan untuk bully ya, bully atau diskriminasi. Kenapa bisa menjadi bahan bulian atau diskriminasi? Karena kita lihat ya, tergantung dari mana mungkin ayah mereka berasal ya. Mungkin mereka kalau saya berasal dari ayahnya berasal dari misalnya Afrika, itu kan mungkin anak tersebut akan terlihat sedikit berbeda ya dengan anak-anak di sekitar mereka. Dan kalau anak-anak ini yang kita tahu ya, bagi ibu-ibu teman-teman semua yang sudah mempunyai anak di sini, apalagi anak masih balita, kita tidak punya filter ya. Anak-anak ini kalau ngomong tidak tersaring ya, mereka ngomong aja gitu tanpa ada intensi sebetulnya untuk buruk. Cuma ini bisa menjadi sesuatu yang bisa ke anak ya. Mereka bisa bilang, oh saya kok berbeda dengan yang lain, atau kok saya didiskriminasikan. Mereka kenapa bilang saya bentuknya seperti ini, atau saya tidak berbicara sama dengan mereka, dan sebagainya. Oke, kemudian mungkin yang sudah agak besar ya, karena tadi saya bilang ini status paperan ini bukan satu dokumentasi atau satu dokumentasi identitas. Jadi kalau misalnya mereka sedang berjalan di satu area, kemudian ada polisi, mungkin mereka bilang, oke, boleh saya melihat identitas kamu ya. Kemudian yang anak-anak penduduk Hong Kong mengeluarkan satu KTP ya, satu Hong Kong ID. Sedangkan yang memegang paperan ini tidak mempunyai itu, mereka punyanya kayak kertas A4 ya, jadi seperti kertas besar seperti itu. Mereka bilang, kok saya berbeda juga. Nah di sini mungkin yang harus kita waspadai ya, maksudnya bagaimana nanti dampaknya terhadap anak-anak yang memegang status paperan di sini. Oke, dari situ kita juga harus bisa memberikan sedikit himbauan ya kepada mereka yang memikirkan untuk menjadi seorang paperan, apalagi kalau mereka sedang hamil. Pikirkan jangka panjangnya. Nanti bukan cuma untuk mereka sendiri, tapi untuk apalagi untuk anak-anak mereka nanti. Oke. Setelah ini saya ingin share dengan teman-teman semua satu formulasi yang sangat simpel di sini ya. Banyak sekali yang bilang, kalau saya paperan, kalau bapaknya Hong Kong ID, bisa kok anaknya katanya jadi Hong Kong ID. Tetapi tidak semudah itu ya. Dan di sini sudah saya coba untuk sesimpel-simpelnya ya, supaya kita bisa melihat bagaimana sih kalau ibunya memegang paper, kemudian tambah ayahnya dengan status yang berbeda, kemudian anaknya akan memegang apa? Oke, bisa kita lihat di sini. Yang akan bertanggung jawab pasti. Ini antara ibu dan ayah tidak menikah ya, cuma bertemu, kemudian mereka hamil, misalnya punya anak. Oke, di sini ibu memegang paper dengan ayah memegang paper, ini sudah jelas otomatis anaknya akan menjadi pemegang paper juga ya. Kemudian yang kedua, kalau ibu pemegang paper, kemudian ayahnya Hong Kong ID atau Hong Kong PR, anaknya akan kok bisa menjadi pemegang paper, Kak Medina? Ya, karena di sini anak tersebut sayangnya tidak diakui oleh sang ayah. Jadi dia tidak mau menandatangani akta kelahiran yang dikeluarkan dari Hong Kong. Maka sang anak harus ikut dengan status ibu, di mana ini adalah pemegang paper. Yang kedua, pemegang paper ibunya, kemudian dengan ayah seorang Hong Kong ID atau Hong Kong PR, anaknya akan menjadi status yang sama dengan ayah, hanya jika diakui oleh sang ayah. Ini formulasi yang sangat simpel ya, tapi dari Hong Kong ID sendiri itu dan Hong Kong PR ada beberapa perbedaan di status-status mereka sendiri. Tapi kita tidak usah masuk ke sana, ini cuma gambaran secara umum ya, untuk gampangnya bisa dicerna oleh kita semua. Jadi tidak otomatis kalau bapaknya adalah Hong Kong ID atau Hong Kong PR, anaknya akan menjadi itu. Oke, kuncinya di sini sayangnya adalah jika si ayah mengakui atau tidak mengakui anak tersebut. Sekarang bagaimana kalau ibu dan ayah menikah? Apakah ini otomatis kita melihat kalau ibu memegang paper ataupun masih memegang visa ya sebagai
pekerja migran di Hong Kong, kemudian menikah dengan ayah seorang Hong Kong ID atau Hong Kong PR. Ini anaknya akan menjadi Hong Kong ID jika diakui oleh ayah, ya. Saya masih sebutkan di sini jika diakui sang ayah, karena mungkin di pernikahan ini ada sedikit-sedikit yang mencurigai, ya. Mungkin sang ayah tidak percaya kepada ibu, kepada sang istri kalau itu adalah anak dari pasangan tersebut, dari suaminya, ya. Maka dia bilang, oh saya tidak akan mau menandatangani. Oke. Jalannya adalah untuk membuktikan di sini biasanya dengan DNA test, ya, paternitas, tes paternitas. Otomatis dia nanti pasti akan ke rumah. Jadi kalau menikah dengan seorang pemegang paper atau pekerja migran dengan visa, ya, kalau menikah dengan mereka otomatis menjadi penduduk Hong Kong? Jawabannya adalah tidak. Oke. Tidak otomatis. Untuk menikah di Hong Kong ini mudah, ya, cuma mengisi formulir dengan status apapun bisa menikah di Hong Kong. Tetapi untuk merubah status ini yang sulit, apalagi kalau sudah menjadi seorang veteran dan bahkan dengan menjadi seorang pekerja migran dengan visa yang masih berlaku di Hong Kong ini pun prosesnya sangat lama dan sangat beberapa dari klien kami bilang ribet, ya, ribet banget gitu loh. Salah satu yang kita ingin beritahukan di sini, kenapa tidak otomatis, karena harus ada banyak investigasi, ya, dari pemerintah Hong Kong, dari pasangan tersebut. Kalau saya menikah dengan seorang, suami saya nanti harus bisa membuktikan apakah dia mampu secara finansial untuk mensupport saya dan mensupport anak kami, ya. Dan juga apakah suami saya tidak pernah memiliki masalah finansial, mungkin tidak pernah ada penipuan, kemudian mereka akan melihat apa dari bank account, ya, buku banknya nanti akan dilihat apakah mereka mempunyai saldo yang cukup untuk ke masa depan, ya, dari mulai mungkin berapa ribu sampai berapa ratus juta di Hong Kong di buku tabungan, ini bisa menjadi salah satu faktor, ya. Kemudian apakah mereka akan melihat apakah suami saya nanti memiliki sejarah kriminal, ya, dalam bentuk apapun. Oke. Kemudian juga mereka akan melihat apakah dia sudah pernah menikah beberapa kali, apakah ini pernikahan yang pertama. Karena banyak, ya, yang menggunakan seperti pernikahan ini kayak bisnis, ya, scam lagi, ya, di sini pernikahan bisnis. Jadi menikah hanya untuk status. Dan ini masih banyak lagi yang akan mereka investigasi, dan ini akan banyak memakan waktu, ya, kadang-kadang bertahun-tahun. Kemarin saya berbicara dengan salah satu klien kami, dia sudah mencoba dari mulai tahun 2019, dan sekarang sudah akhir 2021, jadi sudah 2 tahun mencoba, dan ini pun tidak menjadi jaminan, karena masih banyak sekali yang harus diinvestigasi dan dipertimbangkan oleh pemerintah Hong Kong di sini. Maka tidak mudah merubah status untuk menjadi seorang penduduk Hong Kong, ya, menjadi penduduk Hong Kong. Oke, posisi dari Pathfinder sendiri di sini kita memberikan suara untuk anak-anak ini, ya, karena setiap anak tidak memilih orang tua mereka, makanya dari itu kita ingin memberikan suara bagaimana ke depannya, bagaimana masa depan saya nanti setelah saya lahir, kemudian bagaimana sekolah saya nanti, kesehatan saya, karena kalau menjadi seorang veteran ini akses untuk kesehatan ini sulit, ya, dan kadang-kadang memakan waktu yang lama berjam-jam, ya, apalagi kalau misalnya ada emergency, kalau misalnya datang ke dokter swasta, dokter privat, ya ini mau nggak mau harus bayar, ya, tapi kalau melalui akses pemerintah ini waktunya sangat memakan waktu. Kemudian cita-cita mereka, kalau mereka sudah berbicara, saya ingin menjadi seorang dokter, saya ingin menjadi seorang penyanyi, saya ingin menjadi seorang apapun, karena mereka memegang status paperan tadi, tidak diperbolehkan bekerja. Kalaupun sudah menjadi seorang pilot misalnya, nanti nggak boleh, biarpun mereka mau kerja di McDonald's pun nggak boleh, ya, maupun apa itu menjadi salah satu karir mereka. Kasihan anaknya di sini, ya. Kemudian identitas ini yang sangat perlu, ya, karena dengan identitas datanglah kebebasan untuk menjadi apapun dari seorang anak ini. Kita bisa istilahnya memberikan kesempatan untuk mereka memaksimalkan potensi mereka sebagai seorang anak, ya, dan seseorang yang untuk
bisa mencapai cita-cita mereka, apapun yang mereka inginkan. Oke, dan di sini jadi kita hanya ingin membagi fakta-fakta di mana tadi saya bilang semua yang saya share di sini selain dari apa yang telah kami pelajari sebagai organisasi, kemudian informasi dari pemerintah Hong Kong dan pemerintah badan-badan internasional yang sangat bereputasi, supaya teman-teman semua yang di sini bisa berbagi kepada mereka yang memikirkan ataupun sudah jatuh ke dalam status paperan ini untuk membuat keputusan yang paling bijaksana ya untuk masa depan anak-anak mereka. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Maaf mungkin banyak sekali yang harus dicerna ya. Cuma mudah-mudahan bisa masuk dan apabila ada pertanyaan silakan nanti share bagaimana pengaturannya. Dan untuk kuisnya apa sekarang, Sherry? Ya, sekarang kuisnya, Kak. Ya, bisa di sorry. Oke, ya Kak, sekarang kuisnya bisa dibacakan. Tadi sudah saya tulis ya di chatbox karena saya lupa memaparkan kepada teman-teman terkait materi recognize paper ini. Ada 4 kuis dari Kak dan aturannya sama dengan kuis-kuis sebelumnya. Siapa yang menjawab dengan cepat dan benar di chatbox ya, itu akan mendapatkan hadiah.